Selamat pagi, perkenalkan nama saya Devinia Angelina, NIM 19104168887. Kelas A2 Manajemen Pagi, mata kuliah Perilaku Organisasi, dosen Bapak Adi Mursalin SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal-soal UAS yang telah dosen saya berikan. Jawaban soal nomor 1. Kontribusi bidang ilmu terhadap perilaku dalam organisasi. Yang pertama, psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang di dalamnya mengatur, menjelaskan, dan juga mengubah perilaku. Kontribusinya ilmu ini pada perilaku organisasi adalah dalam hal motivasi, pembelajaran, kepribadian, persepsi, efektivitas kepemimpinan, pelatihan, pengambilan keputusan individu, kepuasan kerja, penilaian kinerja, pengukuran sikap, desain kerja, seleksi karyawan, dan juga stres karyawan. Yang kedua, psikologi sosial adalah salah satu bidang dari studi psikologi yang di dalamnya menggabungkan berbagai konsep psikologi dan sosiologi dengan memusatkan perhatian pada saling adanya keterpengaruhan pada setiap orang. Yang ketiga, sosiologi adalah suatu studi tentang setiap orang dalam hubungannya antara sesama. Pemahaman terkait sistem sosial dan interaksi sosial manusia akan menyatu dalam suatu sistem sosial. Yang keempat, antropologi adalah suatu studi terkait masyarakat, terutama terkait manusia dan juga kegiatannya. Sumbangsi dalam perilaku organisasi adalah analisis lintas budaya, nilai kognitif, dan lingkungan organisasional. Yang kelima, ada ilmu politik adalah pengetahuan terkait perilaku individu dan juga kelompok dalam suatu lingkungan nilai politik. Sumbangsinya juga sangat kuat dalam perilaku organisasi adalah tentang politik interorganisasional, konflik, dan juga kekuasaan. Selanjutnya, jawaban soal nomor 2. Salah satu tujuan utama dilakukannya studi perilaku organisasi adalah agar bisa merelatifikasi teori organisasi dan juga mengembangkan konseptualisasi kehidupan organisasi yang lebih baik. Selanjutnya, jawaban soal nomor 3. Berikut prinsip-prinsip organisasi secara umum. Yang pertama, prinsip perumusan tujuan. Setiap organisasi yang berdiri tentu memiliki tujuan, misalnya seperti tujuan untuk pemerintah, badan usaha maupun organisasi kemanusiaan. Sebuah organisasi berdiri tentu harus dilakukan perumusan tujuan organisasi. Yang kedua, ada prinsip pembagian kerja. Untuk menghindari kemungkinan adanya pekerjaan yang tertumpuk dan terjadinya kelalaian dalam pekerjaan pada sebuah unit kerja dalam organisasi, maka diharuskan adanya pembagian kerja. Pembagian kerja juga bertujuan agar setiap anggota organisasi mengetahui tugasnya masing-masing. Yang ketiga, prinsip pendelegasian wewenang. Dalam menjalankan kegiatan, suatu unit harus diberi kekuasaan atau untuk melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat meminta pertanggungjawabannya. Selanjutnya, yang keempat, prinsip tingkat pengawasan. Untuk memastikan proses pencapaian organisasi berjalan dengan baik, maka harus dilakukan pengawasan dalam organisasi. Karena jika suatu organisasi tidak memperoleh pengawasan, maka pencapaian tujuan organisasi tidak maksimal. Selanjutnya, yang kelima, prinsip rentang manajemen. Dalam suatu organisasi perlu kita perhatikan suatu efektivitas dan sebuah efisiensi dari seorang pimpinan yang dapat membawahi
beberapa orang yang dibawahinya sehingga seorang pemimpin dapat melakukan tugas kepemimpinannya secara efektif, efisien, dan maksimal serta dapat melaksanakan tugas pengawasan secara optimal. Selanjutnya, prinsip yang keenam yaitu prinsip kesatuan perintah. Dalam menjalankan sebuah organisasi, seseorang bawahan biasanya mempunyai seorang bos atau atasan. Selanjutnya, yang ketujuh, prinsip koordinasi. Prinsip koordinasi ada usaha untuk mengarahkan seluruh kegiatan unit-unit organisasi agar tertuju pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Adanya pembagian tugas pada unit-unit kerja tersebut terkadang tanpa kita sadari menimbulkan kecenderungan untuk memisahkan diri dari tujuan organisasi secara keseluruhan. Selanjutnya, jawaban soal nomor 4 yaitu perilaku organisasi merupakan ilmu tentang dinamika perilaku individu dan kelompok dalam suatu organisasi dan dampaknya terhadap kinerja, baik kinerja individu, kelompok, maupun organisasi. Ada beberapa tujuan perilaku organisasi, mulai dari membangun budaya kelompok kerja, merekrut orang-orang terbaik, menciptakan hubungan yang bermakna di antara anggotanya, menyelesaikan konflik, mengembangkan kualitas masing-masing individu, hingga membangun rantai kepemimpinan yang jelas. Di bidang ini, peneliti telah menemukan bahwa penerapan perilaku organisasi pada manajemen personalia dapat menghasilkan karyawan terbaik sekaligus meningkatkan keberhasilan organisasi secara keseluruhan. Adapun tujuan perilaku organisasi, seperti yang telah disinggung di atas, perilaku organisasi memiliki beragam tujuan yang bermanfaat bagi karyawan maupun perusahaan. Yang pertama, menemukan kandidat yang tepat. Yang kedua, kepuasan kerja. Yang ketiga, budaya organisasi. Yang keempat, memahami karyawan lebih baik. Yang kelima, mengetahui potensi karyawan. Yang keenam, mengembangkan tim yang baik. Yang ketujuh, meningkatkan produktivitas. Yang kedelapan, memiliki pemimpin yang tepat. Yang kesembilan, memilih karyawan yang sesuai dengan budaya perusahaan. Yang kesepuluh, review budaya kerja. Yang kesebelas, tentukan tujuan. Yang kedua belas, memotivasi. Yang ketiga belas, menetapkan aturan yang jelas. Dan yang terakhir, yang ke-14, penutup. Selanjutnya, jawaban soal nomor 5. Di sini saya menerapkan teori organisasi klasik. Dalam teori ini memiliki asumsi bahwa organisasi selalu memiliki susunan yang rasional dan logis, baik secara ekonomis maupun pencapaian efisiensi. Dengan kata lain, bagi teori organisasi klasik, rasionalitas, efisiensi, dan keuntungan ekonomis adalah tujuan organisasi. Sejalan dengan tujuan yang demikian, manusia juga diasumsikan bertingkah laku atau bertindak secara rasional pula. Jika manusia dipandang sebagai makhluk yang rasional, maka akan mudah bagi pihak manajemen untuk mencapai kepentingannya, terutama peningkatan produktivitas melalui peningkatan upah dan insentif bagi pihak pekerja. Selanjutnya, jawaban soal nomor 6. Judul jurnal pengaruh perilaku organisasi terhadap prestasi karyawan pada PT Perkebunan Nusantara 2, Persero Medan.
Pembahasan dari jurnal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perilaku organisasi, perilaku individu, perilaku kelompok, sistem organisasi terhadap prestasi karyawan pada PT Perkebunan Nusantara II Persero Medan. Penelitian ini dilakukan pada PT Perkebunan Nusantara II Persero Medan. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik sampling probabilitas. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 68 orang. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis linear berganda. Hasil penelitian ini adalah perilaku individu kali 1 berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi karyawan. Hal ini dapat dilihat dari nilai T hitung, T tabel, dan nilai signifikasi tarif signifikasi. Perilaku kelompok berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi karyawan. Hal ini dapat dilihat dari nilai T hitung, T tabel, dan nilai signifikan tarif signifikan. Sistem organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap prestasi karyawan. Hal ini dapat dilihat dari nilai T hitung, T tabel, dan nilai signifikan tarif signifikan. Perilaku organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap prestasi karyawan. Hal ini dapat terlihat dari nilai F hitung, F tabel, dan nilai signifikan tarif signifikan. Selanjutnya, jawaban soal nomor 7. Ada beberapa atau 2 faktor pembentuk perilaku, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang pertama, faktor internal, yaitu semua faktor yang berasal dari dalam diri individu seperti motivasi, persepsi, minat, kebiasaan, dan sebagainya yang mendorong individu berperilaku. Yang kedua, faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu seperti sosial, budaya, politik, dan lingkungan lainnya yang membentuk perilaku individu. Selanjutnya, jawaban soal nomor 8. Nilai dapat membentuk perilaku individu dalam organisasi. Sestra Preteja tahun 1993 menyatakan bahwa nilai mempunyai peranan penting dalam perubahan perilaku. Nilai dapat mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan tindakan individu. Frankl tahun 1977 menyatakan nilai adalah kunci lahirnya perilaku dan perbuatan seseorang. Selanjutnya, jawaban soal nomor 9. Keragaman adalah sesuatu kondisi pada kehidupan masyarakat. Perbedaan seperti itu ada pada suku bangsa, ras, agama, budaya, dan gender. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa. Keragaman dalam organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Diversity in organization adalah keragaman atau perbedaan di dalam suatu organisasi dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan dan dapat juga meningkatkan efektivitas perusahaan. Selanjutnya, jawaban soal nomor 10. Keragaman dalam organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini. Diversity in organization adalah keragaman atau perbedaan di dalam suatu organisasi. Dengan keragaman, organisasi dapat memperoleh berbagai pandangan,
kemampuan, dan berbagai hal untuk mengatasi permasalahan organisasi atau perusahaan. Selanjutnya yang terakhir, jawaban soal nomor 11, yaitu tugas-tugas yang sudah saya kerjakan pada akhir perkuliahan perilaku organisasi, yaitu yang pertama, meringkas bab 1 tentang pengantar perilaku organisasi. Yang kedua, meringkas bab 2 tentang perilaku individu dan nilai-nilai. Yang ketiga, meringkas bab 3 tentang keberagaman dalam organisasi. Yang keempat, meringkas bab 4 tentang sikap, perilaku, dan kepuasan dalam bekerja. Yang kelima, meringkas bab 5 tentang motivasi kerja. Yang keenam, meringkas bab 9 tentang konflik dan negosiasi. Yang ketujuh, membuat PPT tentang mengenal perilaku organisasi. Yang kedelapan, membuat ringkasan tentang MBKM di program studi manajemen. Dan yang terakhir, yang kesembilan, meringkas tentang tantangan dan peluang di era digital disruption. Sekian video jawaban saya. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih.